selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa dengan Pak Cahyo. Pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tema 3, subtema 2, muatan pelajaran PJOK, yaitu tentang wujud benda. Mari kita simak pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, masih ingatkah anak-anak dengan gerak manipulatif? Apa itu? Ya, gerak manipulatif adalah gerak yang dilakukan menggunakan suatu alat, apapun bendanya ya, bisa menggunakan bola, tongkat, pita, ya, gada, banyak ya. Baik, itu adalah gerak manipulatif. Nah, contoh olahraga yang menggunakan gerak manipulatif itu apa saja? Silahkan disimak. Yang pertama, ini adalah contoh gerakannya ya. Nah, ini adalah gerak memantulkan bola, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dribble. Nah, lalu gerak menangkap bola. Mari kita belajar apa saja gerak memantulkan bola atau dribble. Nah, ini gerak yang dapat dilakukan menggunakan satu tangan bisa, menggunakan dua tangan juga bisa ya. Pandangan mata ke arah tempat yang dituju. Nah, gerak ini akan melatih otot tangan. Jadi gerak dribble seperti ini, ototnya adalah otot tangan yang digunakan ya. Baik, lalu kita akan masuk ke gerak memantulkan bola pada olahraga. Nah, siapa yang suka basket, tenis meja, dan tenis, itu adalah salah satu contoh olahraga yang menggunakan gerak pantul atau memantulkan bola. Nah, baik, sekarang kita akan menuju ke menangkap bola. Lihat gambarnya ya. Ini ada seorang namanya kiper ya, penjaga gawang dalam sepak bola ya. Nah, gerak menangkap bola itu dapat dilakukan menggunakan kedua tangan seperti yang ada pada gambar ya. Nah, olahraga yang menggunakan gerak menangkap itu kira-kira apa saja? Oke, yang pertama ada kasti, rondes, basket, polo air, dan sepak bola. Terutama sepak bola yang memegang bola adalah si kipernya ya. Nah, contoh permainan yang mempraktikkan gerak manipulatif apa saja itu? Yang pertama adalah memindahkan bola ke dalam kardus. Jadi anak-anak lari, ambil bola, masukkan ke kardus. Lalu yang kedua, mengambil dan melempar bola. Ambil bolanya, lemparkan. Biasanya ini berpasangan ya, lempar tangkap bolanya. Dan yang ketiga, menggiring dan menendang bola. Ini biasa dilakukan pada permainan sepak bola. Itu ya anak-anak ya. Baik, terima kasih atas perhatian dari anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Tiffany, dan hari ini kita akan belajar agama tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Siapakah itu Nikodemus? Nikodemus memandang Yesus itu sebagai utusan Allah. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus memanggil Yesus dengan sebutan Rabi, yang artinya adalah guru. Nikodemus menemui Yesus pada malam hari untuk bercakap-cakap tentang apa itu kerajaan Allah, di mana jika seorang masuk ke dalam kerajaan Allah, maka ia harus dilahirkan kembali. Di situ Nikodemus bingung, nak,
apakah arti dengan kata-kata dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali memiliki arti berubah dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Artinya ketika kita menjadi manusia baru, menjadi pribadi yang baru, kita harus merubah hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik. Yang tadinya kita sering melakukan perbuatan buruk, setelah kita menjadi manusia baru, kita diajarkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Orang dilahirkan kembali menjadi manusia baru melalui pembaptisan dalam nama Yesus. Jadi di dalam agama Katolik, jika kita sudah dibaptis, artinya kita sudah menjadi manusia baru yang kita dituntut dan diajarkan untuk selalu berbuat kebaikan. Setelah dilahirkan kembali dan menjadi manusia baru, orang harus melaksanakan ajaran dan teladan hidup Yesus. Jadi yang kita lakukan adalah hal-hal atau sikap-sikap yang disenangi Tuhan Yesus. Sikap-sikap yang negatif yang tidak disarankan Tuhan Yesus, kita tidak boleh melakukannya. Dilahirkan kembali artinya kita harus berani meninggalkan kebiasaan buruk dan selalu berbuat kasih. Tuhan Yesus yang selalu berbuat kasih. Lalu sebagai manusia baru, sikap yang harus kita tinggalkan itu apa? Contohnya adalah yang pertama iri hati, yang kedua membenci teman, ketiga suka marah-marah, keempat mengejek teman, dan masih banyak sikap lainnya yang harus kita hindari. Lalu yang harus kita lakukan apa? Yaitu berbuat kasih, menolong teman, berbagi, dan juga menebarkan kasih kepada sesama. Iblis selalu menyesatkan setiap orang dan membuat setiap orang menderita. Tinggalkanlah kebiasaan tidak jujur dan berusahalah untuk selalu jujur dalam segala hal. Sebagai manusia baru, sikap apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama mengasihi sesama. Jadi kita tidak boleh menebarkan kebencian. Yang kedua, tidak boleh iri hati dan dengki. Yang ketiga, membantu sesama. Apabila kita melihat keluarga kita, teman kita mengalami kesulitan, kita harus senang hati membantu. 4. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan yang kelima adalah melaksanakan perintah Tuhan. Apapun perintah Tuhan itu adalah yang baik. Jadi yang harus kita lakukan adalah sikap-sikap yang baik. Sikap yang negatif, sikap yang buruk tidak boleh kita lakukan. Itulah tugas kita sebagai manusia baru. Sekian pelajaran hari ini. Tuhan memberkati.